warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa inna ashrafal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi walladzina tabauhum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Wa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat jamaah Idul Adha rahimakumullah, para ibu, bapak dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita hadir dalam majelis ini di dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Kita diberi kenikmatan berupa kesehatan jasmani, kesadaran rohani, dan yang paling penting adalah kesempatan untuk menumbuh kembangkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi kesempatan untuk melaksanakan insyaallah ibadah kurban sebagai satu sarana Allah Subhanahu wa taala mentarbiah kita, mendidik kita untuk meningkatkan secara bertahap takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai kepada titik takwa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu haqqa tuqatih, takwa yang sebenarnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tuntunan ibadah korban itu sudah setua umur manusia itu sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian pada surat Al-Maidah ayat 27, yaitu tentang dua putra Adam alaihissalam yang melakukan korban kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang satu diterima dan yang lain tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun ibadah korban itu sudah setua umur manusia, menurut para ahli sejarah, zaman Nabi Adam alaihissalam itu tahun sekitar 4100 sebelum Masehi. Kalau sekarang 2020 Masehi, maknanya sudah 6000 tahun lebih. Tetapi masih abadi, masih dilaksanakan sampai hari ini.
bentuk pengorbanannya bisa berbeda-beda, tetapi syarat ilahiyah, syarat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ibadah kurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak berubah sejak 6.000 tahun yang lalu. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari hamba-hambanya yang bertakwa. Sampai hari ini Allah menetapkan syarat itu dan tidak berubah, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat Al-Hajj ayat 37. Saudara-saudara sekalian, para ibu bapak dan saudara-saudara sekalian sudah hafal, sudah ditempel di masjid. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yanalallahu luhumuha wa la dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha 'ala ma hadakum wa basyiril muhsinin." Ada dua posisi, dua kedudukan hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang identik. Ketika ia mencapai kesempurnaan takwa, ia mencapai kesempurnaan ihsan. Wa basyiril muhsinin. Tidak sampai kepada Allah daging korban, darah binatang korban, tetapi yang sampai kepada Allah adalah takwa kalian. Demikian Allah telah menundukkan binatang-binatang korban itu bagi kalian, supaya kalian mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa basyiril muhsinin. Ihsan, bentuk peribadatan seorang hamba yang paling sempurna kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang hamba beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepalanya sendiri, dan jika itu tidak mampu, maka dia harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat dia. Takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala juga merupakan satu hal yang mengiringi ihsan. Seseorang yang sudah sampai kepada derajat haqqul tuqatih, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang yang sudah sampai kepada derajat haqqul tuqatih, ya, seseorang yang sudah sampai kepada derajat haqqul tuqatih, sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebutkan di dalam surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa, dan jangan sekali-sekali kalian mati kecuali dalam keadaan Islam. Seseorang yang sudah sampai kepada derajat takwa yang sebenarnya, maka dia akan mempunyai sikap, Yahya fil Islam walil Islam wa yamutu fil Islam walil Islam. Seseorang yang sudah sampai kepada derajat takwa yang paripurna, dia hidup di dalam Islam dan untuk Islam, dan dia mati untuk Islam dan di dalam Islam. Islam adalah agama
bagi seseorang yang sudah sampai kepada derajat takwa yang paripurna. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Tetapi untuk sampai kepada derajat itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memaksakan. Ada satu tahapan tarbiyah. Setiap tahun kita melakukan takarrub dengan melaksanakan ibadah korban agar kita sampai kepada derajat takwa yang paripurna. Untuk sampai ke sana ada beberapa pendidikan yang diterapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dicontohkan pada banyak kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya, termasuk istrinya Hajar radhiyallahu anha dan putranya Ismail radhiyallahu anhu. Yang pertama yaitu membenarkan seluruh firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tasdik, qad saddaqta ru'ya, firman Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ar-ru'ya, mimpi bagi seorang nabi adalah wahyu. Yang pertama membenarkan setiap wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa reserve. Ini kok begini, ini kok begitu, tidak. Membenarkan, tasdik. Yang kedua, taslim. Maka kalimatnya ketika Nabi Ibrahim alaihissalam sudah meletakkan pipi Ismail alaihissalam untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Maka ketika keduanya Ibrahim dan Ismail sudah taslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti benar, pasti baik. Dia jalankan perintah itu dengan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, sabar. Jawaban Ismail alaihissalam ketika ditanya oleh bapaknya, aku bermimpi dalam tidurku bahwa aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Wahai bapakku, ya abatif alma tu'maru satajiduni insyaallah minasyolihin. Sabar di dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah thiqah, yakin bahwa seluruh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membawa kebaikan bagi dirinya di dunia dan di akhirat. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakannya. Ketika Ibrahim alaihissalam membawa putranya yang masih bayi di dalam gendongan ibunya, putranya Ismail alaihissalam dan ibunya Hajar alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam meletakkan putranya pada satu lembah yang gersang, tidak ada tanamannya, bahkan tidak ada manusia. Ditinggalkan satu kantong berisi air yang dibawa sebagai bekal, belum ada zam-zam pada waktu itu, dan sekantong kurma ditinggal. Nabi Ibrahim alaihissalam digambarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surat At-Taubah ayat 114, Inna Ibrahim la'awwahun halim. Sesungguhnya Ibrahim adalah satu pribadi yang lembut hati dan penyantun. Ibu-ibu bapak bayangkan, bapak-bapak bayangkan, saudara-saudara sekalian bayangkan, satu pribadi yang lembut hati dan penyantun, karena siqah, percaya, yakin perintah Allah itu benar dan membawa kebaikan, dia tinggalkan anak istrinya di satu lembah yang gersang, tanpa tanam-tanaman dan bahkan tanpa manusia. Ketika Ibrahim alaihissalam meletakkan istrinya dan anaknya, kemudian karena kelembutan hatinya dan penyantunnya, beliau tidak menoleh ke kiri dan ke kanan. Hatinya terkoyak, hatinya begitu sedih
Kemudian beliau berjalan, tidak menoleh ke kiri dan ke kanan, diletakkan anak dan istrinya, diletakkan kantong air dan kantong kurmanya, kemudian beliau berjalan, tidak sampai hati. Kemudian istrinya mengikuti dari belakang. Aina tadhabu ya Ibrahim, kemana engkau ya Ibrahim? Wa tatrukuna bihadzal wadi laisa bihi insanun wala syai'. Istrinya juga tidak menduga bagaimana berbagi yang lembut hati dan penyantun yang bernama Ibrahim, ya suaminya itu, kok begitu tega meninggalkan dia dan anaknya di satu lembah yang gersang, tanpa tumbuh-tumbuhan dan tanpa manusia. Tidak sampai hati juga, dia heran juga ada apa. Kemana kau mau pergi ya Ibrahim? Dulu ternyata istri memanggil suaminya dengan namanya saja, Bu, Pak. Ya, kemana engkau ya Ibrahim? Ya. Kalau sekarang kemana engkau ya Mulyadi? Istrinya itu udah enak rasanya, ya kan? Padahal tidak apa-apa, tapi dengan sopan, dengan akhlak lu tadi. Kemana engkau mau pergi ya Ibrahim, dan kau tinggalkan kami di satu lembah yang di lembah itu tidak ada manusia dan tidak ada apa-apanya, tidak seperti hari ini. Bagian termakmur dari muka bumi adalah di lembah di mana Ismail dan ibunya ditinggalkan oleh Ibrahim alaihissalam pada waktu itu. 1600 tahun sebelum Masehi. Kalau sekarang 2020 sekitar 3600 sekian tahun yang lalu, belum seperti hari ini. Sekarang di mana tempat ditinggalkannya Nabi Ismail alaihissalam dan Ummu Ismail itu merupakan bagian termakmur dari seluruh muka bumi. Tapi pada waktu itu merupakan bagian paling besar. Nabi Ibrahim berjalan diikuti sama Ummu Ismail, Hajar alaihissalam. Diulangi lagi kalimat itu, aina tadhabu ya Ibrahim, mau kemana engkau ya Ibrahim? Kamu tinggalkan kami semua ini ada di sini, di satu lembah yang tidak ada tanaman-tanamannya, bahkan tidak ada manusia dan tidak ada apapun yang ada di sini. Jalan Ibrahim tidak sampai hati, meninggalkan begitu saja tanpa ada keluhan dari istrinya, itu sudah merupakan sesuatu yang menyayat-nyayat hati seorang hamba yang penyantun dan lembut hati. Ini masih ditanya lagi, marah beberapa kali yang kesekian sudah ada di luar wilayah lembah itu. Kemudian Ibu Hajar alaihissalam bertanya, amarakallahu bihadza ya Ibrahim, untuk menenangkan hati. Apakah perbuatanmu seperti ini adalah perintah Allah wahai Ibrahim? Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti sejenak, kemudian menjawab dengan satu kalimat, na'am. Iya, ini perintah Allah. Satu kalimat, ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, na'am, telah menenangkan seluruh kegelisahan istrinya, telah mengembalikan seluruh iman yang sempurna kepada Ibu Hajar alaihissalam. Satu kalimat saja, na'am, ini perintah Allah. Kita bisa renungkan, apakah satu kalimat saja, iya ini perintah Allah, sudah cukup menenangkan kita untuk seluruh kegelisahan yang kita miliki. Mari kita renungkan. Kemudian setelah Nabi Ibrahim alaihissalam sampai di luar wilayah wadi, kegembiraan hatinya ditumpahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghadapkan kedua tangannya. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim la'allahum yashkurun.
warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Surat Ibrahim ayat berapa? 37. Sama dengan surat Al-Hajj 37, surat Ibrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati. Ya Allah, aku meletakkan anak turunku biwadin ghairi dzi zar'in inda baitika muharram, pada satu lembah yang tidak ada tanam-tanamannya pada baitmu yang muharram, yang tercela. Menarik kalau orang sekarang bilang ini kegilaan stadium keberapa. Meletakkan anaknya di satu lembah tanpa tanam-tanaman, tetapi cita-citanya liyuqimus shalah, supaya mereka menegakkan salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minat samarat, dan jadikanlah hati sebagian manusia itu cenderung kepada mereka, dan berilah rezeki mereka dengan samarat, buah-buahan. La'allahum yashkurun, supaya mereka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa janji Allah pasti benar, perintah Allah pasti membawa kebaikan. Mengantarkan Ibrahim alaihissalam dan Ibu Sarah dan Ibu Hajar radhiyallahu anha dan Ismail alaihissalam sampai kepada satu derajat takwa yang sejati kepada Allah Subhanahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Satu contoh lagi tentang zikr kepada Allah Subhanahu wa taala dicontohkan oleh Ibu Musa alaihissalam. Ketika Fir'aun penguasa pada waktu itu mengancam akan membunuh semua bayi laki-laki Bani Israel yang baru lahir. Kemudian Ibu Musa alaihissalam melahirkan Musa alaihissalam pada suasana lebih buruk daripada pandemi. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan bagus sekali di dalam surat Al-Qasas. Wa auhayna ila ummi Musa an ardhihi fa idza khifti alayhi fa'alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal mursalin. Orang sekarang ini bilang ini kegilaan stadium neraka. Dan kami Allah mewahidkan, mengilhamkan kepada Ibu Musa supaya engkau, wahai Ibu Musa, menyusui Musa yang baru engkau lahirkan itu, walaupun terancam akan dibunuh oleh Fir'aun dan tentaranya. Tetapi apabila engkau khawatir keselamatan Musa dan keselamatanmu dan keluargamu, maka masukkan dia ke dalam aliran sungai Nil. Wala takhafi wala tahzini wala tahzani. Engkau jangan khawatir, jangan sedih. Coba ibu-ibu renungkan, bapak-bapak renungkan. Punya bayi laki-laki, istri Fir'aun dan Fir'aun pun tertarik ketika melihat bayi itu kemudiannya, sampai mereka lupa tentang hukum yang dibuat sendiri bahwa bayi laki-laki yang baru lahir akan dibunuh. Jadi sangat menakjubkan bayi itu. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala disuruh meletakkan di sungai Nil. Menurut para ulama yang ada di sekitar peristiwa, tempat peristiwa itu tentunya hari ini, sungai Nil itu sungai yang ganas, penuh dengan buaya dan kuda Nil, ganas. Tapi Musa alaihissalam ditempatkan di dalam satu bejana yang dibuat dari satu bahan khusus yang tidak disukai oleh buaya dan kuda Nil. Tapi janji Allah Subhanahu wa taala, akan aku kembalikan bayimu itu nanti kepadamu dan akan aku jadikan dia sebagai bagian daripada para utusanku. Tidak masuk akal. Ya.
bayi dimasukkan ke dalam sungai yang ganas dengan janji bahwa dia akan dikembalikan kepada ibunya dan akan dijadikan rasul. Tetapi jika yakin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita berkorban 12 ekor sapi. Hari ini kita berkorban sekian puluh ekor kambing dengan sekian ratus yang ikut andil di dalam urusan korban itu. Ini adalah bagian daripada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala sampai pada satu titik tertentu, saat tertentu kita mengorbankan hidup kita untuk Allah Subhanahu wa taala. Nahya fil Islam walil Islam namutu lil Islam wa fil Islam. Kita hidup di dalam Islam dan untuk Islam, kita mati untuk Islam dan Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillah.